Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Puspitasari, CGP Angkatan 10 dari Kota Dumai. Dan ini rekan saya, Ibu Yani Julfa. Ya, Assalamualaikum Mbak Emi. Waalaikumsalam Bu Yani. Guru IPA dari SMP Negeri 12 Dumai. Baik, langsung kita mulai ya. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam Bu Emi, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu Yani. Bu Yani juga alhamdulillah sehat. Baik. Tetap semangat. Iya. Begini Bu Yani, hari ini kita akan melaksanakan namanya praobservasi ya sebelum kita melaksanakan supervisi di kelas. Ya Bu Emi. Nah, jadi tujuan hari ini sebelum observasi maka kita harus melakukan praobservasi yang tujuannya agar rancangan nantinya yang Ibu siapkan atau Ibu rancanglah pembelajarannya bisa berjalan dengan baik seperti itu Bu Yani baik, ya. Bu Emi. Baik, akan ada beberapa pertanyaan nih Bu berkaitan dengan praobservasi sebelum saya melakukan supervisi kepada Bu Yani ya. Baik, kita mulai ya Bu dari pertanyaan yang pertama nih. Pada kegiatan observasi nanti, tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu capai? Oh iya, baik Bu Emi, untuk pembelajaran besok ini saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi organ reproduksi pada manusia. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan organ reproduksi pada wanita. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan organ reproduksi pada laki-laki. Itu aja Bu Emi, 3 tujuan pembelajaran. Ya, berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang semuanya berhubungan dengan organ reproduksi. Berarti agak berat ini Bu Yani ya. Karena biasanya anak-anak pasti lucu nih atau agak-agak malu biasanya ya mempelajarin hal ini gitu. Baik, selanjutnya berkaitan dengan pengembangan nih Bu. Ibu mau area pengembangan kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan saat kegiatan observasi nanti? Iya. Untuk yang tujuan pembelajaran ini yang akan dikembangkan nanti yaitu tetap yang pertama pengetahuan, yang kedua juga keterampilan. Keterampilan di sini nanti akan anak membuat laporan dari hasil pengamatan dan diskusi yang sudah dilakukannya. Begitu Bu Emi. Baik, berarti ada pengetahuan dan keterampilan. Iya. Pengetahuan berarti berhubungan dengan anak sudah memahami lah materi. Kemudian bagian keterampilannya anak akan membuat laporan seperti itu ya Bu Yani ya. Baik. Nah, baik, untuk pertanyaan berikutnya yaitu berhubungan dengan rancangan pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam observasi. Ini berkaitan dengan metode atau model pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan? Ya, metodenya di sini kami nanti adanya kerja kelompok, di dalam itu pasti ada diskusi kelompok dan juga ada presentasi. Sedangkan model yang dipakai yaitu PBL, Problem Based Learning Bu Emi. Baik. Berarti metodenya diskusi ya, presentasi, kemudian model pembelajarannya berarti berbasis masalah. Berarti akan dikasih masalah ya siswa tersebut dan mereka akan memecahkan masalahnya dengan cara berdiskusi. Baik. Nah, rancangan yang Ibu siapkan sudah baik nih gitu kan. Sekarang kita ke bagian media pembelajaran. Karena dalam pembelajaran diusahakan ada media pembelajaran seperti itu ya Bu ya. Nah, apakah ada media yang akan Ibu gunakan dalam kegiatan observasi nanti? Ya, nanti ada Bu, ada dipersiapkan PPT dalam bentuk Canva nantinya, terus juga ada LKPD untuk anak dan juga nanti akan menggunakan HP. LKPD-nya dalam bentuk flipbook kayak gitu Bu Emi. Oh ya, berarti sudah menggunakan media teknologi lah ya, IT gitu ya. Baik, medianya berarti ada LKPD, kemudian PPT dan penggunaan gawai lah sebagai media untuk pengerjaan tugasnya. Nah, baik, selanjutnya pertanyaan terakhir nih Ibu. Kapan nih Ibu akan melaksanakan pembelajaran yang sudah Ibu rancang? Pada kelas berapa dan pukul berapa kira-kira? Oh iya. Saya akan lakukan ini pada tanggal cantik, bulan cantik 8 bulan 8 2024. Besok ya Bu Emi, hari Kamis kira-kira jam 10.40.
di kelas 9B. Oh, baik Bu. 3 JP. Berarti ya hari cantik ya Bu ya. Iya. Semoga juga bisa memberikan nilai-nilai cantik nanti ke anak-anak. Iya, Baik, mudah-mudahan. kalau begitu Ibu pada hari Kamis ya pukul 10.40 di kelas 9B saya akan datang untuk melakukan supervisi di kelas Ibu dan saya akan melihat nih bagaimana proses pembelajaran di kelas tersebut serta akan mencatat beberapa poin penting pastinya ya Bu sebagai bahan umpan balik dan juga refleksi seperti itu Bu ya. Oke Bu Emi, ditunggu. Oke, baik Bu, begini. Selanjutnya kita juga akan ada percakapan seperti ini gitu ya. Percakapan setelah melakukan observasi, yaitu percakapan pasca observasi yang akan kita lakukan jika observasi kelas atau supervisi sudah dilakukan. Oke, Seperti siap itu Bu ya. Bu Emi. Oke. Siap Bu. Ya, semoga besok kita bisa berjalan dengan baik Bu ya. Amin. Terima kasih Bu Yani. Terima kasih Bu Emi. Sampai jumpa kita besok di kelas 9B. Oke. Baik, terima kasih. Itu tadi adalah pra-observasi yang saya lakukan kepada rekan sejawat. Demikian yang dapat kami lakukan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas topik disiapkan teman-temannya. Siap. Belum belajar pada kita nanti doa dimulai. Selesai. Beri salam pada ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke lah, pagi ini kita akan kembali belajar IPA seperti biasanya. Sebelumnya Ibu akan cek kehadiran dulu ya untuk kelas 9B. Amina hadir. Arya Dinata. Apa pakai topik Arya Dinata? Arya Dinata apa? Sakit? Sakit. Oh, oke. Sebelumnya, coba perhatikan semua yang kedudukan dulu kurang tulis. Bagaimana? Terus kan hadir di sini. Bagaimana kamu dapat berada di dunia ini? Terus, berapa lama kamu ada dalam kandungan ibumu? Dari mana kamu dapat mendapatkan makanan selama di dalam kandungan? Nah, kira-kira siapa yang bisa memberikan curhatannya terlebih dahulu? Bagaimana menurut Bisa? Bagaimana Bisa ada sampai sekarang ini? Karena ada kedua orang tua. Karena ada kedua orang tua. Oke. Yang kita ada di telah melahirkan kita. Sayang juga berdasar karena telah membesarkan kita, memberi kita makan dan semuanya sampai kita besar. Oke. Untuk mempelajari ini, hari ini kita akan melihat tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu supaya kita bisa menghormati ya jasa kedua orang tua kita. Sebelum mulai pembelajaran, kita ice breaking dulu ya supaya semuanya semangat dan fokus. Silakan semuanya anak ibu berdiri.
peserta didik atau anak ibu semuanya mampu mengidentifikasi organ reproduksi pada manusia. Hafid, perhatikan dulu. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan organ reproduksi pada wanita. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan organ reproduksi pada laki-laki. Ada berapa tujuan pembelajaran kita hari ini semuanya? Ada tiga. Untuk mencapai tujuan pembelajaran hari ini, kita akan melakukan dengan metode diskusi kelompok dan model pembelajaran problem based learning atau PBLB. Tadi LKPD sudah dibagikan oleh teman-temannya dan silakan diperhatikan LKPD yang ada di kelompoknya masing-masing. Coba dilihat terlebih dahulu. Yang pertama dari di situ kita akan menyelesaikan puzzle dan linknya sudah ibu bagikan pada kelompok masing-masing. Silakan kelompoknya dibuka puzzle yang sudah ibu kirimkan di grup WA. Sudah masing-masing kelompok sudah dibuka grup WA-nya. Nah, silakan berdiskusi menyelesaikan puzzle yang ada di grup WA. Nah, bisa. Kalau sudah dibuka, silakan di-start. Silakan diskusikan untuk menyelesaikannya. Video wah apa lagi? Berhasil menyusunnya. Apa gambar yang diperoleh? Ada yang bisa jawab? Coba kelompok 3, gambar apa yang diperoleh dari puzzle? Ya betul, semuanya sudah mendapatkan gambar organ reproduksi laki-laki. Oke. Nah, setelah menyelesaikan puzzle, kita masuk ke langkah kedua. Ibu silakan diskusikan LKPD yang sudah ibu berikan, identifikasi organnya dan tuliskan fungsi dari organ tersebut. Ibu beri waktu kira-kira 15 menit untuk berdiskusi. Oke, silakan diskusikan. Kan begitu menjadinya laki-laki bilang Oke. baca. Ini perempuan boleh Isa macam perempuan. Coba saya ingin nulis. Aja. Alat reproduksi. Isa mencari apa tadi? Alat reproduksi wanita. Apa saja organnya nanti Ina yang nulis. Isa bacakan. Oh ya. Presentasi ke depan kelas. Ibu minta dulu kita ambil undian kemarin kelompok 5 yang ambil terlebih dahulu. Oke, silakan kepada kelompok 5 waktu dan tempat ibu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang fungsi alat reproduksi pada manusia yang akan dibacakan oleh Afina dan Isan. Kepada Afina dipersilakan.
Organ reproduksi wanita. 1. Ovarium, 2. Serviks, 3. Vagina, 4. Tuba fallopi, 5. Uterus. Organ reproduksi laki-laki. 1. Penis, 2. Kantung kemih, 3. testis, 4. Uretra, 5. Skortum, 6. Prostat, 7. Vesicula seminalis. Fungsi alat reproduksi pada wanita. 1. Ovarium. Ovarium menghasilkan hormon seks wanita yaitu estrogen dan progesteron. 2. Tuba fallopi. Tuba fallopi adalah saluran yang menghubungkan ovarium dengan uterus. Fungsi organ reproduksi pada laki-laki. 1. Penis. Penis berfungsi untuk memasukkan sperma ke saluran kelamin wanita. 2. Sitensis, tempat pembentukan sperma. Silakan. Dari bertanya kepada Bapak. Menurut teman-teman, bagaimana cara menjaga kesehatan alat reproduksi kita? Baik, terima kasih untuk pertanyaan. Jika ada pertanyaan yang lain, saya persilahkan. Kami dari Pulau Tirai menanyakan di mana letak reproduksi laki-laki yaitu penis dan fungsinya. Cara menjaga kesehatan alat reproduksi, yaitu yang pertama dengan memakai pakaian dalam yang menyerap keringat. Yang kedua, mengganti pakaian dalam minimal 2 kali dalam sehari. Yang ketiga, memakan makanan sehat. Yang keempat, cukup istirahat. Dan yang terakhir, menghindari rokok dan minuman alkohol. Kelompok 2 akan dijawab oleh Afrina. Baik, saya mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Letak penis pada bagian reproduksi laki-laki ada di bagian bawah dan berfungsi untuk memasukkan sperma ke saluran kelamin wanita. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya ada stick lock berwarna biru, ya. Terus yang untuk pertanyaan yang kedua
kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Oke, Iqbal boleh. Silakan. Tadi kita sudah belajar tentang reproduksi laki-laki dan wanita serta fungsi dari alat reproduksi. Oke, betul ya. Hari ini, nah tadi ulang kembali. Kalau reproduksi pada laki-laki tadi ada apa saja? Ada penis, ada testis, kelenjar prostat, uretra, skrotum. Ya, yang kita urutkan tadi. Terus pada wanita ada ovarium, ada apa lagi? Fallopi, uterus, vagina, dan cervix. Oke, hari ini pembelajaran kita sampai di situ. Minggu depan kita lanjutkan tentang materi tanah ya. Kita akan praktikum tentang komposisi tanah. Ya, setelah pembelajaran hari ini mengucapkan alhamdulillah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kami akan melakukan sesi pasca observasi dengan didampingi oleh Ibu Pengajar Praktik, Ibu Ogi Ulanda, dan rekan sejawat observasi Ibu Yani Zulfa. Sekarang saya akan mewawancarai atau pasca observasi dengan Ibu Yani Zulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yani. Waalaikumsalam Bu Emi. Bu Yani, apa kabar hari ini? Alhamdulillah masih semangat ya Bu. Alhamdulillah ya Bu Yani ya. Nah baik Bu Yani, tujuan kita bertemu hari ini adalah untuk melanjutkan sesi kita kemarin setelah pra observasi dan sekarang adalah pasca observasi. Di sini saya ada beberapa pertanyaan yang tujuannya adalah untuk kedepannya gitu ya, kedepannya agar pembelajaran yang Ibu lakukan menjadi lebih baik lagi lah, atau merefleksi pembelajaran kita yang sudah kita lakukan kemarin. Tidak baik Bu Emi. Seperti itu Bu ya. Ya. Baik Bu Yani, dari observasi kemarin nih, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Dari pembelajaran kemarin saya merasa senang dan lega karena anak-anak untuk belajar alat reproduksi itu dengan menggunakan puzzle kemarin itu lebih antusias dibandingkan dengan pembelajaran yang hanya melihat carta. Nah di situ anak-anak dalam diskusi kelompok juga aktif, tetapi ada juga beberapa anak yang di dalam kelompok itu yang 1-2 anak yang masih diam, dan ada juga yang kita kan berkelompok, cuma ada juga yang punya energi lebih, dia main ke kelompok yang lainnya. Seperti itu Bu Emi. Oh, saya baik. rasakan. Jadi perasaan Ibu udah senang ya, karena juga siswa juga antusias lah ya, Iya, betul, Bu Emi. peserta didik antusias karena mereka ada penggunaan Puzzle online ya. Dan hanya saja ada beberapa siswa nih yang masih butuh ya penanganan khusus. Ya, mereka mereka punya energi yang lebih. Iya. Itu Terlalu bersemangat untuk terlalu itu, ya. bersemangat. Dari proses pembelajaran kemarin, bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan kompetensi yang sudah Ibu lakukan, karena kan kemarin Ibu sudah mempersiapkan ya menjawab ada area kompetensi pengembangan kompetensi itu pengetahuan dan keterampilan kalau tidak salah ya. Betul. Nah jadi bisa Ibu ceritakan kembali bagaimana hal itu Ibu lakukan. Pembelajaran kemarin kan Bu Emi saya menggunakan metode diskusi dan berkelompok, dalam berkelompok, terus menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nah, di situ saya mengembangkan anak pada pada pengetahuan, yaitu anak itu bisa membedakan nantinya antara organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi wanita. Di situ juga murid nanti bisa mengetahui fungsi dari organ reproduksi tersebut. Nah, untuk yang di keterampilan, karena dia berdiskusi berkelompok, jadi nanti anak-anak di sana membuat laporan hasil kerja kelompoknya dan dipresentasikan di depan kelas secara bergantian seperti itu. Baik, jadi proses area pengembangannya sudah terjalani Bu ya, dari sudah. Pengetahuan mereka mampu memahami ya alat reproduksi laki-laki dan perempuan. Setelah itu bisa tahu juga fungsi dari alat reproduksi tersebut. Dan di area keterampilan mereka sudah mampu membuat laporan dan
mempresentasikan. Ya. Baik, dari area pengembangan yang sudah Ibu lakukan, sejauh mana nih keberhasilan dari pembelajaran atau proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Oh iya, oke. Ini untuk yang pengetahuan, saya lihat dari laporannya anak-anak sudah paham sekitar 90%, anak-anak sudah bisa membedakan antara alat reproduksi wanita dan laki-laki beserta fungsinya. Nah, yang untuk keterampilan di sini, saya senang juga bahwasanya anak-anak sudah bisa berdiskusi di dalam kelompoknya, walaupun ada satu anak atau dua anak yang dalam kelompok itu masih diam atau masih bingung, nggak tahu apa yang dikerjakannya. Terus yang untuk presentasi, pas saat presentasi ada juga anak yang masih kode-kode temannya kayak gitu kan, masih senyum-senyum kalau dia salah, atau masih ada yang kecicilan seperti itu. Berarti untuk keberhasilan ya dalam pengetahuan sudah 90% ya. Hanya saja di saat diskusi masih ada siswa yang belum tahu harus ngapain seperti itu. Nah, berarti itu kan menjadi kendala Bu ya saat itu ya. Iya, betul. Nah, jadi bagaimana Ibu menyikapi kendala yang muncul saat pembelajaran itu berlangsung? Iya, seperti anak yang diam saja, saya minta tolong ke teman sekelompoknya untuk merangkul dia, membawa dia untuk bekerja. Terus bagi anak yang ada kan yang suka lari ke kelompok lain, diberi tanggung jawab di sana. Azri misalnya kan, kamu jadi ketua kelompok di sini ya. Ya biasanya dari praktikum sebelumnya dia suka untuk lari ke sini, lari ke sana. Jadi setelah diberikan sebagai ketua kelompok, dia mulai bisa stay di kelompoknya sendiri, begitu Bu. Jadi menyikapi seperti itu Bu ya. Jadi diberikan tanggung jawab kepada siswa-siswa yang seperti itu ya, supaya mereka bisa jadi aktif dan tetap di kelompoknya gitu ya. masing-masing. Baik, dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin, apa rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan agar proses pembelajaran selanjutnya Ibu bisa mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik lagi gitu kan, terutama dalam diskusi tadi itu kan yang masih banyak kendalanya gitu. Jadi silakan Ibu, mungkin bisa Ibu ceritakan rencana tindak lanjut lah supaya siswa-siswa Ibu dalam belajar itu bisa aktif kembali. Iya Bu Emi, mungkin rencana saya selanjutnya supaya pembelajaran ini tetap berpusat kepada murid, mungkin saya sebagai guru mungkin mengikuti lagi pelatihan yang mengembangkan potensi untuk membuat modul ajar yang menggunakan teknologi, mungkin seperti yang sudah saya gunakan itu puzzle, untuk mencari yang lebih sehingga anak itu memang semuanya bisa aktif, bisa semuanya bekerja. Seperti itu kira-kira Bu Emi. Baik, berarti rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan adalah melakukan pengembangan pengembangan diri, terutama dalam menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta seperti itu ya. Satu lagi pertanyaan Ibu, dari peningkatan pengembangan diri tadi lah yang Ibu sampaikan. Nah, apakah Ibu menunggu arahan dari kepala sekolah atau MGMP atau dari Ibu sendiri yang berinisiatif untuk melakukan pengembangan diri? Ya, alhamdulillah selama ini Bu Emi, saya orangnya tuh penasaran. Nah, jadi kalau ada misalnya yang baru-baru, saya ingin coba, jadi ikut webinar ataupun lihat-lihat dari YouTube seperti itu Bu Emi, tanpa disuruh dulu oleh Kepsek ataupun dari MGMP seperti itu. Karena penasaran tadi Bu Emi. Iya. Bagus sekali Bu ya, karena memang penasaran ini kadang membuat jiwa kita jadi pengen melakukan tanpa harus disuruh atau diperintah seperti itu Bu ya. Baik Bu Yani, sekian percakapan pasca observasi kita hari ini. Semoga dengan rencana tindak lanjut, kemudian apa yang sudah kita lakukan kemarin bisa menjadi motivasi buat kita ya, refleksi dari kita bagaimana pembelajaran yang sudah kita lakukan. Ya betul, terima kasih. Terima kasih Bu Yani. Sama-sama Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah Bu Emi sehat ya. Alhamdulillah sehat Bu. Oke. Tadi saya udah dengar nih, saya sudah menyimak percakapan antara Bu Emi dengan rekan senior Bu Emi yang sudah Bu Emi observasi ya dengan Ibu apa tadi, Bu Yeni ya? Bu Yani, oke. Itu sudah Bu Emi observasi
terkait, kalau saya nggak salah itu terkait pelajaran IPA ya Bu. Iya, Organ reproduksi wanita dan organ reproduksi laki-laki. Oke. Tadi setelah saya simak nih percakapan antara Bu Emi dengan Bu Yani, itu pertanyaan-pertanyaan yang Bu Emi ajukan ke rekan sejawat Bu Emi ya sudah luar biasa dan di situ tergali. Nah tergali tadi di situ saya tangkap Bu Emi ketika observasi sepertinya memang berapa JP kemarin Bu Emi? 2 JP. 2 kali 35? 2 kali 40. 2 kali 40 SMP ya, SD 2 kali 35. Di situ terdeteksi bahwasanya ketika proses pembelajaran berlangsung itu Bu Emi terdeteksi bahwasanya ada beberapa murid ya, ada kendala ya Bu Emi ya. Di situ terlihat bahwasanya Bu Emi bertanya apa ada kendala gitu. Apa kendala yang Bu Emi amati pada saat itu? Ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Yani tadi, ya memang ada siswa yang beberapa belum aktif dalam kegiatan berdiskusi. Nah, kemudian ada juga nih siswa yang memang terlalu over tingkah laku ya kan. Nah, memang lompat sana lompat sini seperti mencari kesibukan sendiri gitu. Padahal kan dia sudah ada kelompoknya masing-masing gitu. Nah, terus ada juga yang bagian presentasi masih emang agak di depan tuh masih colek gitu, kamu dulu gitu kan. Nah, memang apa yang dijabarkan oleh Bu Yani tadi memang sesuai dengan kenyataan saat saya observasi kemarin. Oke, luar biasa juga tergali di situ ya Bu Emi ya. Tergali alhamdulillah sepertinya ini Pak Fasil ilmu coaching yang didapat Bu Emi pada modul 2 berapa ya Bu Emi? 2.3 ya. Coaching untuk supervisi pendidikan sepertinya memang sudah diresapi nih Pak. Karena memang terlihat begitu Bu Emi melakukan percakapan pasca observasi di situ tergali apa kelemahan, apa kelebihan yang sudah dimunculkan oleh rekan sejawat Bu Emi di situ muncul tergali oleh Bu Emi. Mungkin itu saja Bu Emi, dikuatkan kembali, diasah lagi ilmu coachingnya Bu Emi ya. Oke, terima kasih Bu Emi. Boleh bergabung kembali Bu Yani? Iya Bu. Oke, kita tutup ya Bu Yani ya. Boleh Bu Yani di sebelah saya ganti posisi kita. Oke, silakan Bu Emi ditutup. Demikianlah video kami kali ini yang berhubungan dengan coaching untuk supervisi akademik pada kegiatan pasca observasi. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Emi, Bu Yani.